Tetapi setelah berhasil menarik perhatian bangsa Israel, Amos memutar secara dramatis ke rumahnya mereka. Tuhan akan menghakimi Israel juga. Orang-orangnya, rumah-rumah indah mereka, altar suci mereka, semuanya akan dihancurkan. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-53 dengan seri 4701, Justice atau keadilan. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Amos yang merupakan kitab ke-30 dari 39 kitab perjanjian lama pada Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Amos. Keadilan. Seorang petani sederhana melawan bangsa yang materialistis. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dari kitab Amos pasal 5 ayat 24. Bisnis tidak pernah menjadi lebih baik. Untuk pertama kali dalam beberapa generasi, Israel tidak menghadapi ancaman militer. Semenjak mereka mengendalikan jalur perdagangan penting, para pedagang menangguk keuntungan besar. Kemewahan tersedia setiap saat. Rumah beton yang baru, perabotan berlapis gading, daging kelas tinggi, dan anggur baik. Lotion tubuh terbaik. Di tengah-tengah kedamaian dan kesejahteraan itu, satu nada suara menggores seperti kuku jari pada papan tulis. Amos berbicara menggertak dengan suatu tata bahasa petani menyebut kaum sosialita kota sebagai tanda kutip lembu-lembu. Pasal 4 ayat 1. Seorang gembala biasa, di antara yang termiskin dari semua profesi, dia memperlakukan kemewahan dengan cara menghina. Terburuk dari semuanya, Amos adalah orang asing dari selatan, dari Tekoa, kota kecil di Yehuda. Semenjak Israel telah terpisah dari selatan sekitar 170 tahun sebelumnya, para pemimpin Israel tidak sepenuhnya mendapat kritik dari orang selatan. Tetapi bagi Amos, penerimaan masyarakat tidaklah penting. Dia bukanlah nabi profesional. Membuat hidupnya berbicara dengan mulus tentang Tuhan. Pasal 7 ayat 14. Tuhan telah memanggilnya untuk meninggalkan pekerjaannya dan membawa sebuah pesan. Tuhan berfirman menyuruhnya pergi, dan Amos mematuhinya. Pandangan Tuhan tentang tanda kutip agama. Orang-orang di zaman Amos disasar oleh banyak tanda kutip agama. Mereka pergi secara rutin ke kuil untuk beribadah. Mereka mencari harinya Tuhan, ketika Tuhan akan menggenapi semua keinginan mereka untuk negeri mereka sendiri. Tetapi Amos membawa berita buruk yang tidak diharapkan dari Tuhan. Tanda kutip, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Pasal 5 ayat 21. Tuhan tidak mengendaki kurban atau nyanyian. Dia meminta keadilan. Amos membuat daftar seluruh negeri tetangga Israel, mengumumkan penghakiman-penghakiman Tuhan atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Orang Israel menyukai perkataan seperti ini. Mereka merasa lebih superior atas semua bangsa-bangsa itu. Tetapi setelah berhasil menarik perhatian bangsa Israel, Amos memutar secara dramatis ke rumahnya mereka. Tuhan akan menghakimi Israel juga. Orang-orangnya, rumah-rumah indah mereka, altar suci mereka, semuanya akan dihancurkan.
sifat Tuhan. Lebih daripada kitab yang lain di Alkitab, Amos berkonsentrasi kepada ketidakadilan. Israel memiliki banyak kesalahan lain yang mungkin dihadapi. Sistem keagamaan mereka, sebagai contoh, berpusat pada 2 patung dewa. Tetapi Amos menghela sedikit nafas untuk hal tersebut. Amos memfokuskan pada fakta-fakta yang ditemukan mata dan telinganya sendiri pada setiap pasar, penindasan terhadap orang miskin, bisnis yang tidak jujur, penyuapan di pengadilan, keistimewaan yang bisa dibeli dengan uang. Orang-orang kaya Israel mendapatkan kemewahan mereka atas pengeluaran atau biaya orang-orang miskin. Mereka menyelamati diri sendiri pada pengabdian kepada Tuhan tanpa merasa bahwa mereka telah memotong hati atas hubungan mereka kepadanya. Mereka menghendaki agar Tuhan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai tambahan. Tuhan menunjukkan dirinya sendiri melalui Amos yang agung, absolut, tak dapat dihindari. Dia harus menjadi tuan atas seluruh kehidupan, termasuk urusan bisnis. Bagaimana membaca kitab Amos? Barangkali karena dahulunya dia seorang petani, Amos menggunakan suatu gaya penulisan yang datar, dipenuhi dengan bahasa negeri yang kuat. Pengorganisasian kitabnya juga jelas. Pasal 1 sampai pasal 2 membariskan bangsa-bangsa Timur Tengah untuk pencobaan. Pasal 3 sampai pasal 6 memberi serangkaian firman dari Tuhan. Dalam kurung, biasanya diawali dengan tanda kutip, dengarlah firman ini. Dan 3 pasal terakhir membawa penghakiman Tuhan melalui penglihatan grafis. Keseluruhannya, kitab Amos melekat ketat kepada kepedulian utamanya. Kekejaman dan ketidakmanusiawian di antara orang-orang. Ketidakadilan yang ditakdirkan oleh Amos terdengar akrab sekarang ini. Saat Anda membaca, tanyakan diri sendiri. Tanda kutip, apa yang akan dikatakan Amos tentang saya dan tentang orang-orang di zaman saya? Adalah suatu gagasan yang baik untuk membaca kitab Amos dan kitab Hosea secara bersama-sama. Sebab mereka memberi 2 pandangan terhadap situasi yang sama. Sebagai seorang pengunjung dari selatan, Amos dikejutkan oleh ketidakadilan yang dilihatnya pada setiap pasar. Hosea menekankan dimensi terdalam, suatu penyimpangan hubungan kepada Tuhan yang mengasihi. Amos memperkirakan bahwa Israel akan dihukum, dan perkiraannya terbukti benar. Sesudah Raja Yerobeam, pemerintahan semakin memburuk. 5 raja berganti mahkota dalam 13 tahun berikutnya. 4 diantaranya mati terbunuh. Selama 30 tahun, Israel secara permanen dijajah oleh tentara Asyur. Untuk latar belakang sejarah, bacalah kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 hingga pasal 17 ayat 41. Catat bahwa para raja Israel dan Yehuda adalah berselang-seling. Untuk akun lebih singkat, bacalah rangkuman pemerintahan mereka dalam A Line Up of Rulers, halaman 1361 sampai 1369. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.